Kembali lagi dengan saya Erika Yanada. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Prodi PGSD. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah komputer. Dalam video ini saya akan melakukan beberapa explore tentang Microsoft Office Word. Di sini saya menggunakan Windows 2007. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum memulai mengerjakan lembar kerja di Microsoft Office Word, terlebih dahulu kita harus masuk ke Microsoft-nya terlebih dahulu. Nah, oke, baik teman-teman, seperti yang kita lihat, pertama langsung saja kita mulai. Microsoft Office Word merupakan aplikasi pengolah kata. Nah, di dalam Microsoft ini kita mendapati berbagai layanan menu seperti Home, Insert, Backlight, Reference, Mailings, Review, dan View. Nah, untuk memulai kerja, kita cukup mengambil lembar kerja baru seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan satu-satu untuk jenis tulisan. Di sini ada beberapa jenis tulisan yang dapat kita gunakan, yaitu di titik sini. Nah, teman-teman dapat melihat banyak jenis tulisan yang dapat kita gunakan dalam lembar kerja kita. Kemudian di sebelahnya ada ukuran jenis tulisan yang dapat kita gunakan, mulai dari 8 sampai seterusnya. Nah, di sini kita dapat memilih ukuran tulisan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian di menu Home ini ada bold. Bold yaitu untuk menebalkan tulisan. Kemudian ada italic untuk memiringkan tulisan. Kemudian ada underline untuk menggaris bawahi tulisan. Selain daripada itu, di menu Home ini kita mendapati font color. Font color adalah di mana kita dapat memilih warna yang dapat kita gunakan untuk mewarnai tulisan kita di lembar kerja. Kita dapat memilih salah satu dari font color tersebut. Kemudian untuk mengatur rata tulisan, di sini terdapat align text left, yaitu tulisan akan rata ke kiri. Kemudian terdapat center untuk meratakan tulisan di bagian tengah. Kemudian ada align text right untuk meratakan tulisan ke bagian kiri, ke bagian kanan. Dan untuk yang terakhir yaitu justify. Kemudian selain daripada pemerataan tulisan ini, di menu Home terdapat line spacing, di mana kita dapat menentukan ukuran spasi yang kita gunakan dalam lembar kerja kita, seperti yang dapat kita lihat dimulai dari 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, dan 3,0. Nah, sekarang saya akan membuatkan contoh. Saya akan mengetik sebuah kalimat dan kita akan mempraktekkannya. Seperti teman-teman yang dapat lihat, saya sudah membuat sebuah kalimat. Nah, untuk menggunakan jenis tulisannya, kita dapat memilih dari sini. Caranya, kita blok terlebih dahulu tulisan yang sudah kita buat. Caranya klik dan tahan, kemudian geser ke kiri. Selain dengan cara ini, kita dapat memblok lembar kerja kita menggunakan CTRL ditambah A. Nah, demikian tulisan akan terblok. Kemudian kita dapat menentukan jenis tulisan yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan Times New Roman. Kemudian untuk ukuran tulisan, saya menggunakan ukuran yang ke-12. Nah, kita akan mencoba untuk membold tulisan. Di sini kita akan menggunakan terlebih dahulu bold. Kita tinggal mengklik tanda B ini, maka tulisan akan terbold. Nah, dapat dilihat tulisan sudah menebal. Kemudian untuk italic kita dapat mengklik di sebelahnya, dan untuk underline kita dapat mengklik di sebelahnya. Nah, kemudian kita kembalikan semula. Untuk menggunakan cara cepat, untuk membold tulisan kita dapat menggunakan CTRL tambah B. Untuk italic kita dapat menggunakan CTRL tambah I. Untuk underline kita dapat menggunakan CTRL tambah U.
Nah, kemudian kita dapat mewarnai tulisan dengan menggunakan font color. Di sini saya akan mencoba menggunakan warna merah. Dapat dilihat warna tulisan sudah berubah. Nah, sekarang kita akan menggunakan pemerataan tulisan. Yang sekarang saya gunakan adalah Align Text Left. Kemudian kita akan menggunakan center, tinggal kita klik. Kemudian menggunakan Align Text Right. Kemudian kita kenakan Justice. Nah, kita kembalikan ke Align Text Left. Untuk menggunakan center, kita buat dahulu. Untuk cara lebih cepat, lebih praktis, dapat kita menggunakan Ctrl tambah I untuk menggunakan center. Untuk menggunakan Align Text Right, kita dapat menggunakan Ctrl tambah R. Untuk menggunakan Justice, kita dapat menggunakan Ctrl ditambah C. Nah, sekarang kita kembalikan ke semula. Selain di menu Home, kita dapat mengekspor Microsoft Office Word di menu Insert. Nah, di Insert ada berbagai macam. Kita mulai dari tabel. Untuk membuat tabel, membuat kolom terlebih dahulu, kita geser ke kanan. Dan untuk menarik baris, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Setelah selesai, tinggal kita klik, maka tabel akan berada di lembar kerja kita. Kemudian untuk membesarkan dan mengecilkan kolom tabel, kita tinggal menggeser seperti ini. Atau kemudian untuk memblok, kita dapat mengklik satu kali saja di sini, maka tabel akan terblok otomatis. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menambahkan garis tabel secara manual, teman-teman dapat menggunakan draw table, yaitu melukis secara manual, contohnya seperti ini. Nah, baris dari tabel tersebut akan otomatis bertambah setelah kita menggunakan draw table. Selanjutnya, di menu insert ada picture. Untuk menyisipkan, kegunaan dari picture ini adalah untuk menyisipkan gambar di lembar kerja kita. Nah, sebelum melakukan penyisipan gambar, kita terlebih dahulu harus menyimpan gambar di file kita, baru kita dapat menyisipkan melalui menu insert. Contohnya, saya akan mencari gambar. Kemudian saya akan menyimpan gambar terlebih dahulu di desktop dengan nama logo Unila. Kemudian kita kembali ke lembar kerja. Nah, sekarang kita akan mencoba menyisipkan gambar yang tadi sudah kita simpan. Tetap berada di menu insert, kemudian kita klik picture. Kemudian kita masuk mengambil ke file yang tadi sudah kita simpan. Klik dan klik menu insert, maka gambar akan otomatis berada di lembar kerja. Untuk membesarkan atau mengecilkan gambar, kita cukup menarik seperti ini ataupun menarik seperti ini. Nah, gambar tersebut dapat kita posisikan di tengah maupun di pinggir menggunakan pemerataan tulisan tadi. Contohnya, kita ingin membuat posisi gambar berada di tengah, kita tinggal menggunakan center. Jika posisi gambar ingin berada di sebelah kanan, kita tinggal menggunakan Align Text Right. Jika ingin mengembalikan ke kiri, kita tinggal menggunakan Align Text Left. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman, di menu insert ada lagi shapes. Shapes ini merupakan berbagai macam gambar yang dapat kita gunakan secara otomatis. Caranya tinggal kita klik salah satu, kemudian kita klik di lembar kerja, tahan dan tarik ke samping. Kemudian untuk memperbesar gambar, tarik ke bawah seperti ini.
Kemudian untuk menggunakan simbol yang ada di sebelah kanan bagian insert. Di simbol ini terdapat beberapa simbol-simbol seperti simbol matematika, huruf abjad, angka-angka, ataupun lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba menggunakan simbol sigma. Kita tinggal mengklik simbol yang ingin kita gunakan, kemudian klik insert. Nah, otomatis simbol tersebut akan ada di lembar kerja kita. Kemudian di sebelah simbol ada equation. Equation merupakan dimana jika kita ingin menggunakan lembar kerja dalam bentuk desimal, bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, di sini ada beberapa contoh yang dapat kita gunakan. Saya akan menggunakan binomial theorem. Cara menggunakannya, kita cukup tinggal mengganti bilangan-bilangan yang ada di sini seperti X, saya ganti menjadi angka 4, A saya ganti menjadi angka 3, dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk ke Paclayet. Di Paclayet ada orientation. Orientation merupakan bentuk lembar kerja, jenis bentuk lembar kerja yang kita gunakan seperti ada portrait dan landscape, yaitu horizontal dan vertikal. Yang saya gunakan ini adalah berbentuk portrait. Nah, sekarang saya akan mencobanya mengubah ke landscape. Nah, seperti ini jadinya lembar kerja menjadi berada di posisi yang miring. Sekarang saya akan mengubah kembali ke portrait. Nah, di samping orientation ada size. Size merupakan ukuran kertas lembar kerja yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran kertas A4. Nah, setelah kita selesai mengerjakan di lembar kerja, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana untuk menyimpan hasil lembar kerja kita, yaitu di office button. Kita klik office button, kemudian save. Kemudian simpan di mana saja yang kita inginkan, karena ini filenya sudah saya save, jadi saya menggunakan save as. Jadi kalaupun save as, kita tinggal enter kembali seperti ini, otomatis file yang kita kerjakan tadi akan tersimpan. Nah, untuk membuka hasil kerja yang sudah kita simpan, kita tinggal membuka file yang ada di laptop, kemudian masuk ke dimana kita menyimpan file tersebut. Saya akan mencarinya, kemudian coba kita buka kembali. Nah, lembar kerja kita tadi akan kembali terbuka seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, demikian Microsoft Office Word yang dapat saya explore hari ini. Jika masih banyak kekurangan, saya minta maaf.